Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai Konsep dasar keterampilan berbicara 1. satu. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan visible yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi, sehingga banyak diungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran secara efektif. Ada beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam berbicara. Di antaranya, faktor kebahasaan. Yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata. Yang keempat, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. Yang kelima, ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi yang pertama, sikap yang tenang, wajar, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Yang ketiga, ketersediaan menghargai orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik wajah yang sesuai. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi dan penasaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Nah, selanjutnya, faktor penghambat dalam berbicara diantaranya yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ini faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media. Faktor media yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh. Yang ketiga, yaitu faktor psikologi, yaitu kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, atau sakit. Ada pula jenis-jenis dalam berbicara, yaitu yang pertama berbicara berdasarkan tujuannya, yang kedua berbicara berdasarkan situasi, yang ketiga berbicara berdasarkan cara penyampaiannya, dan yang terakhir berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Dalam berbicara juga diperlukan seni atau keterampilan supaya apa yang disampaikan dapat dipahami lebih mudah oleh para pendengar. Menurut Keynes, ada 4 dasar membuat percakapan yang berhasil, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua sikap yang benar, yang ketiga minat terhadap orang lain, dan yang keempat membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan begitu, kegugupan saat berbicara akan berkurang. Itulah tadi penyampaian atau penjelasan mengenai materi konsep dasar keterampilan berbicara 1. Dapat kita simpulkan bahwa berbicara merupakan aktivitas biasa yang sering kita lakukan, dan dalam berbicara juga terdapat seni atau keterampilannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.